ada sekitar 23 isu hoax tentang virus corona yang akan kita bahas pada video kali ini. Itu yang pertama adalah kurma harus dicuci bersih karena mengandung virus corona yang berasal dari kelelawar. Jadi telah beredar di media sosial Facebook informasi mengenai anjuran dari dokter dan Menteri Kesehatan dari Timur Tengah untuk mencuci bersih kurma sebelum dikonsumsi karena mengandung virus corona yang berasal dari kelelawar. Jadi berita ini adalah berita hoax karena faktanya menurut pakar kesehatan bahwa kabar tersebut tidak benar, sebab mencuci kurma itu tidak mensterilkan virus yang dapat ditularkan oleh virus corona. Virus corona ini cenderung ditularkan melalui udara, khususnya dari orang-orang yang sudah terinfeksi virus ini melalui bersin, batuk, sehingga tidak benar disebabkan oleh kelelawar. Hoax yang kedua adalah sup kelelawar penyebab virus corona. Jadi beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa penyebab penyakit mematikan virus corona disebabkan oleh hidangan sup kelelawar yang dijual di restoran kota Wuhan, Cina. Karena ini berita adalah hoax, karena faktanya itu Menteri Kesehatan itu memberikan penjelasan dan membantah soal kelelawar adanya hubungan dengan virus corona. Beliau mengatakan bahwa itu adalah hoax, kelelawar dan semacamnya tidak ada hubungan dengan virus corona. Selain itu, dari Ikatan Dokter Indonesia atau biasa disebut dengan IDI juga mengatakan bahwa virus corona awalnya menyerang hewan seperti kelelawar, namun jika sudah menjadi sup, seharusnya virus sudah mati. Hoax yang ketiga, itu ada virus corona sengaja disebabkan oleh rezim Tiongkok untuk membasmi umat Islam di Wuhan. Di sini telah beredar sebuah narasi bahwa virus corona sengaja disebabkan rezim di Wuhan, Hubei, Tiongkok dimasukkan untuk membasmi umat Islam yang persebarannya sangat banyak dan berkembang di wilayah tersebut. Ini adalah berita hoax karena faktanya dilansir dari media data persebaran umat Islam di Wuhan tidak terlalu signifikan. Mayoritas penduduk Wuhan adalah beragama animisme. Muslim di Wuhan itu hanya sekitar 1,6% dari 11 juta penduduk di Wuhan. Agama Islam pun masih kalah jumlah dengan Kristen yang hampir 3%. Maka tuduhan bahwa virus corona sengaja disebarkan untuk terkait menjadi salah satu kota dengan persebaran muslim yang paling besar itu tidak berdasar. Ini adalah hoax yang ketiga. Hoax yang selanjutnya bahwa virus corona pertama kali ditemukan di Arab Saudi. Jadi ada sebuah akun Facebook diketahui telah memuat sebuah unggahan foto dengan narasi yang mengklaim jika virus corona pertama kali ditemukan di Arab Saudi. Jadi berita ini adalah berita hoax. Faktanya dilansir dari liputan6.com bahwa klaim bahwa virus corona yang sedang menjadi perhatian berasal dari Arab itu tidak benar. Memang Dr. Ali Muhammad Zaki adalah penemu virus corona, namun tidak terkait dengan virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 yang kini mewabah Indonesia, yang bermula dari Wuhan, Tiongkok. Dia menemukan bahwa virus pemicu terjadinya suatu MERS-CoV yang berasal dari Arab, namun tidak benar bahwa virus corona yang kini sedang mewabah berasal dari Arab. Ini adalah hoax yang keempat. Dan hoax selanjutnya yang kelima bahwa Presiden Cina umumkan virus corona sudah menjadi epidemi dan memohon doa umat Islam. Jadi ada beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa Presiden Cina
mengumumkan virus corona telah menjadi epidemi dan memohon kepada umat Islam untuk mendoakan Cina. Faktanya bahwa wabah virus corona Wuhan telah terjadi dan dilaporkan ke WHO jauh sebelum pernyataan Presiden Cina Xi Jinping. Tidak benar bahwa Presiden Cina tersebut memohon agar umat Islam mendoakan Cina seperti yang dilansir dari cek fakta liputan6.com. Foto tersebut menggambarkan Presiden Cina berpidato dalam peringatan ke-40 reformasi dan keterbukaan Cina. Tidak ada kaitannya dengan wabah virus corona di Wuhan. Hoax yang selanjutnya, hoax yang ke-6, bahwa virus corona di Wuhan adalah hasil perkawinan virus kelelawar dengan virus babi. Telah beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa virus corona merupakan hasil perkawinan antara virus kelelawar dengan virus babi. Setelah ditelusuri lebih lanjut bahwa informasi yang mengatakan hal yang tersebut itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang keliru. Struktur virus corona di Wuhan sangat unik. Virus ini mirip dengan SARS, tetapi ada sedikit pun potongan DNA yang sangat berbeda. Hingga kini belum ada analisis yang mendalam mengenai potongan kecil yang membuat virus Wuhan ini sangat unik. Namun hasil analisis saat ini menunjukkan bahwa tidak ada unsur babi dalam virus itu. Virus corona Wuhan sebagian besar berasal dari SARS dan kelelawar, bukan dari babi. Itu merupakan hoax yang ke-6. Hoax yang ke-7, kitab Iqra sudah lama memprediksi terjadinya virus corona. Jadi telah beredar sebuah akun Twitter dengan narasi, ternyata para kiai ulama Indonesia jauh sebelumnya sudah memprediksi terjadinya virus corona, disebutkan dalam kitab Ngaji Iqra. Faktanya bahwa setelah ditelusuri, klaim bahwa buku Iqra telah memprediksi virus corona diciptakan pada zaman yang penuh kebohongan adalah salah. Memang ditemukan kata corona pada buku Iqra jilid 1 halaman 28, namun kata corona dalam buku Iqra tidak memiliki hubungan dengan virus corona yang mewabah di Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok, termasuk yang mewabah di Indonesia. Hoax yang selanjutnya adalah ada video kunjungan Xi Jinping untuk minta doa umat Islam. Jadi diunggah dari sebuah video salah satu akun Facebook. Video tersebut memperlihatkan Presiden Cina sedang berada di sebuah masjid dikelilingi umat Islam. Pada unggahan video dituliskan narasi yang mengklaim bahwa Presiden Cina sedang melakukan kunjungan di sebuah masjid untuk meminta umat Islam mendoakan negara Cina yang sedang mengalami krisis akibat virus corona. Informasi ini adalah merupakan informasi hoax karena faktanya setelah ditelusuri diketahui bahwa video tersebut merupakan video lama, tepatnya pada saat kunjungan Presiden Cina ke Masjid Xinjiang di Yingchun, ibu kota wilayah otonomi Ningxia Hui, pada tanggal 19 Juli tahun 2016 yang lalu. Adapun maksud kunjungan tersebut adalah mengajak warga Muslim Cina untuk mempromosikan harmoni sosial dan menolak penyuap agama, bukan dalam rangka meminta doa umat Islam untuk Cina terkait dengan krisis akibat virus corona yang sedang terjadi saat ini. Hoax yang selanjutnya terkait dengan wakil presiden kita Ma'ruf Amin, yaitu imbauan umat Islam salat taubat agar virus corona cepat teratasi. Jadi ada beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah foto disertai dengan narasi Kiai Ma'ruf Amin menghimbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk melakukan sholat taubat supaya virus corona atau COVID-19 yang biasa dikenal itu cepat teratasi.
Ternyata setelah ditelusuri, tidak ditemukan berita seperti klaim yang ada di foto tersebut. Faktanya, foto yang dipakai pada unggahan tersebut merupakan foto dokumentasi Sekretariat Wakil Presiden yang ditayangkan oleh media daring Republika.co.id pada artikel yang berjudul "Wapres sebut belum ada perubahan persiapan haji". Pada tanggal 6 Maret tahun 2020, diketahui foto yang digunakan untuk Republika diambil saat Wapres Maruf Amin tengah berkunjung ke Universitas Islam Negeri atau biasa disingkat dengan UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Riau, sehingga dapat disimpulkan bahwa foto dengan narasi yang diunggah dalam hasil modifikasi dan ditambahkan dengan narasi yang sangat menyesatkan. Hoax yang selanjutnya, ada video sholat Jumat di Cina yang menjadi lautan manusia. Orang Islam di Wuhan tidak satu pun yang kena virus corona. Jadi ada beredar unggahan sebuah video dengan narasi sebagai berikut: sholat Jumat di Cina menjadi lautan manusia yang membuat merinding hati kita. Lebih dari 2 juta orang komunitas Cina masuk Islam karena orang Islam di Wuhan tidak satu pun yang kena virus corona. Mereka takjub dengan orang Islam. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka masuk Islam. Subhanallah, kita harus bangga menjadi umat Islam, dan insya Allah Allah termasuk ke dalam golongan Nabi Muhammad yang soleh dan soleha. Amin. Faktanya, klaim bahwa video tersebut adalah sholat Jumat di Cina dan orang Islam di Wuhan tidak satu pun kena virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 adalah klaim yang salah. Kegiatan dalam video itu bukanlah sholat Jumat, melainkan sholat Idul Fitri. Video itu sudah ada sejak tahun 2018, jauh sebelum pertama kali virus corona atau COVID-19 yang ditemukan pada Desember tahun 2019. Terkait klaim tidak adanya orang Islam di Wuhan yang terkena virus corona atau COVID-19, klaim ini tidak benar karena ada salah satu pasien bernama Mr. Y yang merupakan muslim etnis Hui yang berasal dari provinsi Qinghai dirawat di salah satu rumah sakit darurat di Wuhan. Pasien atas nama Mr. Y muncul di video dokumentasi berjudul "Day Lockdown on Month in Wuhan" yang diunggah oleh kanal YouTube CGTN pada tanggal 28 Februari tahun 2020. Hoax yang selanjutnya adalah hanya Rizky Shihab yang memiliki penangkal virus corona. Jadi beredar narasi bahwa hanya imam besar Front Pembela Islam atau biasa disebut dengan FPI Rizky Shihab yang memiliki antivirus virus corona tipe baru alias atau biasa disebut dengan COVID-19 memilih akun mengunggah sebuah foto yang mengklaim wajah korlap FPI. Terdapat narasi foto yang dituliskan, ditanya soal corona, korlap FPI hanya imam besar kami yang punya penangkal virus corona karena imam besar kami cici Nabi Muhammad SAW. Faktanya foto tersebut adalah hasil editan. Selain itu tidak ada pernyataan resmi dari imam besar FPI yang menyebutkan memiliki penangkal virus corona. Fakta lainnya, foto yang disebar tersebut berasal dari foto sekretariat kabinet yang pernah diunggah oleh teroponsenayan.com pada Jumat 4 Mei tahun 2018 melalui artikel yang berjudul "Pimpin Ratas Jokowi kembali pakai jaket Asian Games". Hingga saat ini belum ada obat atau vaksin untuk mengatasi virus corona. Hoax yang selanjutnya, ada warga Cina ingin belajar agama Islam karena warga Islam bebas dari virus corona. Ada beredar melalui pesan singkat WhatsApp atau biasa disebut dengan WA video dengan narasi di Tiongkok banyak warga Cina belajar agama Islam karena warga Islam bebas dari corona. Ternyata setelah ditelusuri, video tersebut tidak terkait dengan adanya virus corona.
Video yang beredar di WhatsApp itu berasal dari kanal YouTube Liang Channel yang berjudul Orang Cina Mengajar Orang-Orang Tentang Doa, Masya Allah, dan diunggah pada tanggal 12 Januari tahun 2017, jauh sebelum virus corona atau COVID-19 dilaporkan ada pada Desember tahun 2019. Waktu yang selanjutnya ada orang Cina ramai-ramai ucapkan syahadat agar terhindar dari virus corona. Jadi telah beredar postingan video di media sosial Facebook dengan narasi berbondong-bondong orang Cina bersyahadat setelah terbukti virus corona tidak menyerang orang Muslim. Ternyata setelah ditelusuri, dilansir dari cekfaktatempo.com bahwa video tersebut adalah video yang diunggah pada kanal YouTube Ryan Dio Ixdo, kantor perwakilan Filipina, dengan judul Alhamdulillah, Welcome to Our Brother in Fight. Pada penjelasannya dituliskan bahwa kantor untuk propagasi bimbingan pengawasan Sekretariat Kota Industri Arab Saudi yang kerap memberikan bimbingan bagi orang-orang yang berminat untuk memeluk agama Islam. Waktu yang selanjutnya ada puisi bubarnya agama Gusmus. Puisi berjudul Bubarnya Agama yang diklaim sebagai puisi yang ditulis oleh tokoh agama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau biasa dikenal dengan Gusmus, beredar di media sosial. Puisi tersebut berkaitan dengan virus corona yang saat ini tengah menjadi wabah. Faktanya setelah ditelusuri, putri dari Gusmus mengklarifikasi melalui akun Twitternya bahwa puisi dengan judul Bubarnya Agama tersebut bukanlah tulisan ayahnya. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ikut menyebarkan sebab puisi itu bukanlah tulisan dari Gusmus. Hoax yang selanjutnya adalah ada video non-muslim Cina ikut sholat karena takut tertular virus corona. Jadi telah beredar sebuah video di beberapa platform media sosial seperti YouTube dan Facebook yang memperlihatkan sejumlah orang berlarian mengikuti sholat di jalanan. Beberapa narasi video mengklaim bahwa warga Cina atau non-muslim mengikuti sholat tersebut karena takut tertular virus corona. Setelah ditelusuri, ini merupakan berita hoax karena faktanya setelah ditelusuri ternyata video viral tersebut merupakan video lama yang diunggah pertama kali oleh salah seorang pengguna Facebook pada tanggal 5 Juli tahun 2019 saat merayakan Lebaran di Cina. Dilansir dari sebuah berita bahwa media daring asal India, narasi pada video asli berisi bantahan terhadap klaim atau tuduhan bahwa pemerintah Cina tidak mengizinkan segala bentuk kegiatan keagamaan. Video tersebut sama sekali tidak terkait dengan virus corona yang mewabah saat ini. Hoax yang selanjutnya, yang ke-16, bahwa Masjidil Haram kosong akibat virus corona. Jadi beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp atau biasa disebut dengan WA yang berisi tentang Masjidil Haram kosong menyusul kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menyetop sementara umrah mulai Kamis tanggal 27 bulan 2 hingga waktu yang tidak ditentukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Setelah ditelusuri, Konsul Haji KJRI Endang Jumali membantah bahwa kabar kondisi Masjidil Haram kosong dari jamaah. Menurut Endang, jumlah jamaah di Masjidil Haram memang berkurang tetapi tidak sampai kosong. Jadi hanya berkurang tetapi tidak kosong. Beliau juga menegaskan bahwa masih banyak jemaah yang umroh berada di Mekah dan Madinah. Bahkan masih banyak pula warga Arab Saudi yang melakukan tawaf di Masjidil Haram. Jadi informasi ini adalah informasi hoax. Yang selanjutnya, corona sudah ada di Indonesia. Oleh karena itu, Arab Saudi stop jamaah umroh di Indonesia. Jadi ada beredar sebuah informasi di media sosial yang menjelaskan bahwa virus corona sudah ada di Indonesia tetapi tidak diberitakan oleh media. Oleh karena juga
Arab Saudi tutup akses bagi jamaah umroh di Indonesia. Ternyata faktanya informasi yang beredar tersebut tidak memiliki sumber yang kredibel yang bisa dipercaya, bahkan cenderung menyesatkan. Karena pemerintah Indonesia menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada kasus COVID di tanah air, meski ada warga asing yang diketahui terinfeksi setelah berkunjung di Indonesia, walaupun alasan mengenai penundaan sementara terkait dengan jamaah umroh dan wisatawan oleh pemerintah Arab Saudi dilakukan berdasarkan rekomendasi dari otoritas kesehatan yang kompeten untuk menerapkan standar pencegahan tertinggi dan mengambil langkah-langkah pencegahan proaktif untuk mencegah kedatangan virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 di kerajaan dan penyebarannya. Itu hoax yang ke-17, dan hoax ke-18 itu terkait dengan jamaah Indonesia ditolak oleh Arab Saudi karena positif corona. Jadi beredar informasi di media sosial, di Facebook yang menyebutkan jamaah di Indonesia ditolak masuk Arab Saudi karena 18 orang dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19. Dalam informasi tersebut disebutkan bahwa 280 jamaah dari Palembang dan Makassar terpaksa harus kembali ke Indonesia. Faktanya ternyata hal tersebut dibantah oleh Sekretariat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoax. Selain itu juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan berita bohong tersebut. Yang selanjutnya adalah virus corona sudah masuk di Saudi Arabia. Jadi beredar postingan di video di media sosial yang menginformasikan bahwa virus corona sudah masuk di Arab Saudi. Dalam postingan tersebut diinfokan juga ada data korban virus corona di Arab Saudi. Ternyata setelah ditelusuri, faktanya video yang diposting tersebut adalah video yang sudah pernah dipublikasikan pada tahun 2014 yang lalu. Dan pada saat kejadian infeksi virus di Timur Tengah dan bukan kejadian virus corona tahun 2019 yang lalu. Postingan dalam narasi tersebut menimbulkan kesimpulan yang salah terkait dengan waktu publikasi video sehingga menimbulkan konteks informasi yang salah. Yang ke-20 adalah masjid-masjid di Cina kembali terbuka setelah Cina dilanda virus corona. Jadi telah beredar sebuah video di media sosial dengan narasi yang mengatakan bahwa Cina dilanda virus corona. Allah beri hadiah kepada umat Islam di Cina, yaitu terbukanya masjid-masjid di seluruh daratan Cina. Setelah ditelusuri, faktanya bahwa informasi dalam video tersebut adalah keliru, karena hanya ada satu masjid yang terletak di provinsi Qinghai, yaitu Masjid Dongguan. Selain itu, berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan berita yang mengatakan bahwa Masjid Dongguan kembali dibuka setelah sebelumnya mengabarkan bahwa masjid tersebut ditutup berdasarkan kebijakan pemerintahnya. Artinya, narasi dengan video yang diunggah oleh akun media sosial adalah tidak berhubungan dan sangat keliru. Hoax yang ke-21, ada foto perempuan Uyghur yang doanya memicu asap virus corona. Jadi beredar sebuah unggahan berupa foto yang memperlihatkan dua perempuan. Foto perempuan pertama mengenakan baju berwarna merah, kemudian foto kedua menampilkan seorang perempuan yang lehernya tergantung rantai dikaitkan dengan batu bata. Pengunggahan dalam narasi yang mengklaim bahwa foto tersebut merupakan foto perempuan Uyghur yang doanya memicu asap virus corona. Faktanya setelah ditelusuri yang dikutip oleh liputan6.com bahwa klaim perempuan dalam foto itu adalah perempuan muslim Uyghur dan doanya dibalas asap virus corona adalah tidak benar. Foto tersebut sebelumnya juga digunakan dalam klaim Fatimah Ainur yang disebut-sebut sebagai perempuan Uyghur yang disiksa di Cina.
Foto pertama merupakan model busana perempuan Aigur pada tahun 1910-an, sedangkan foto kedua merupakan lukisan tentang pengikut komunitas Falun Gong. Jadi berita itu merupakan berita hoax. Ke-22, ada klaim virus corona yang musnahkan Aigur tetapi malah bocor di Wuhan. Jadi ada beredar situs warta berita yang mengunggah berita berjudul "Terbongkar virus corona untuk memusnahkan Aigur tapi malah bocor di Wuhan". Ternyata setelah ditelusuri faktanya, setelah dilakukan pencarian di Google Search, tidak menghasilkan suatu temuan sesuai dengan klaim tersebut. Tidak ada satupun yang menyebutkan soal virus corona sebagai senjata Cina yang bocor, apalagi dikaitkan dengan komunitas Muslim Aigur. Selain itu, tidak ada bukti kuat yang mendukung dugaan bahwa virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 adalah senjata biologis Cina yang bocor, dicuri dari Kanada kemudian dijadikan senjata biologis, atau dugaan bahwa virus corona adalah senjata biologis Amerika Serikat. Terlebih dikaitkan lagi dengan klaim bahwa senjata itu ditunjukkan untuk etnis Aigur. Jadi berita tersebut adalah berita hoax. Yang ke-23 atau yang terakhir, ini terkait dengan virus corona yang diduga bermunculan. Informasi yang terkait dengan virus corona diduga bermunculan dari aneka satwa liar tersebut juga adalah merupakan sesuatu hal yang tidak benar, karena telah beredar sebuah video yang mengklaim sebuah video suasana pasar di Wuhan di Cina yang diduga virus corona bermunculan. Video tersebut memperlihatkan sebuah pasar tradisional yang menjual berbagai jenis hewan liar sebagai bahan makanan. Ternyata setelah ditelusuri lebih jauh, pasar yang menjual satwa liar dalam video tersebut bukanlah pasar Wuhan di Cina, melainkan pasar Langgoan yang berasal dari di Indonesia, tepatnya di Toragen, Lagoan Utara, Minahasa, Sulawesi Utara. Jadi berita itu berita hoax. Baik, itulah 23 isu hoax yang saya bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan suatu pembelajaran dari setiap informasi yang kita dapatkan di media sosial. Hati-hatilah dengan informasi-informasi tersebut dan cermati alamat situs yang mengunggah foto maupun video tersebut. Telusuri faktanya, apakah benar foto tersebut, video tersebut atau berita tersebut. Selain itu, saya menyarankan untuk ikut dalam suatu grup diskusi anti hoax seperti forum anti fitnah, hasut, hoax, dan grup-grup anti hoax yang lain supaya kita tidak terjerumus dalam suatu narasi-narasi hoax yang mungkin saja, bukan hanya mungkin saja, tetapi itu sangat membahayakan kita, karena berita-berita yang diberikan itu adalah berita-berita yang tidak benar. Sekian penjelasan saya terkait dengan isu hoax virus corona.